Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Muhammad Rifki dengan NPM 205104060, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya di sini akan sedikit memaparkan terkait proposal yang telah saya buat, yaitu dengan judul pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian pada produk makanan ringan dengan minat beli sebagai variabel mediasi. Saya di sini mengambil studi kasus pada masyarakat non-muslim yang ada di Kota Bandar Lampung. Untuk yang pertama yaitu bab pertama pendahuluan, bab satunya itu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada penegasan judul yang saya buat, yaitu sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam pemahaman penelitian ini, maka perlu adanya penguraian dan penegasan terhadap arti dan makna dari istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian saya. Yang pertama itu pengaruh. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh ini adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu ataupun orang dan atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Yang kedua, label halal. Menurut Rangkuti pada tahun 2011, labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan atau produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Yang ketiga, keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Keller, keputusan pembelian adalah serangkaian tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk. Yang terakhir itu minat beli. Di sini menurut Kotler, minat beli adalah perilaku konsumen yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan suatu pembelian. Itu tadi pemaparan uraian dari judul saya, yaitu pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian pada produk makanan ringan dengan minat beli sebagai variabel mediasi, studi kasus Kota Bandar Lampung untuk masyarakat non-muslim. Untuk yang kedua, latar belakang masalah. Itu halal sendiri atau haram dalam Islam adalah bagian dari hukum secara yang saling berseberangan. Halal merujuk kepada hal-hal yang diperbolehkan, sedangkan haram merujuk kepada hal-hal yang tidak dilarang. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan terkait proposal saya ini yang intinya pada label halal terhadap keputusan pembelian pada produk makanan ringan. Variabel mediasinya itu minat beli. Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait tentang penelitian-penelitian terdahulu yang terkait atau yang relevan. Itu di sini saya mengambil beberapa penelitian. Itu ada 10 penelitian terdahulu yang relevan, yang mana berkaitan dengan proposal yang saya buat ini. Ada dari Ahmad Muhsin, Ahmad Adib Nasution dan Jamaluddin yang berjudul analisis pengaruh sertifikat produk halal dalam meningkatkan minat beli konsumen herbal, Network Internasional Herbal Penawar Al-Wahda Indonesia, dan yang lainnya. Maka di sini setelah beberapa itu, maka
saya berkeinginan membuat proposal dengan judul pengaruh label halal terhadap keputusan konsumen pada produk makanan ringan dalam minat beli sebagai variabel mediasinya. Untuk studi kasusnya saya ambil masyarakat non-muslim yang ada di Bandar Lampung. Untuk bab 2-nya landasan teori dan hipotesis. Landasan teori yang pertama saya memakai landasan teori pemasaran. Yang kedua, theory of planet behavioring, atau manusia mempunyai perilaku yang sangat beragam dan juga unik. Dari keberagaman dan keunikannya, inilah yang menjadikan para ahli tertarik untuk meneliti akan hal tersebut. Begitupun saya sangat tertarik dengan keberagaman ini. Untuk selanjutnya label halal sendiri di Indonesia ini, sebagaimana yang kita ketahui mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim. Jika di situ dalam hal makanan dan minuman masyarakat mengerti perihal kehalalan dan sebuah produk, tercantumlah label halal tersebut untuk menunjukkan bahwa itu aman dikonsumsi. Yang ketiga, yang selanjutnya ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian ini dilihat jika kok di situ di masyarakat Muslim melihat ada di sebuah makanan, produk makanan ringan ada label halalnya, pasti mungkin ingin membeli, bahkan bisa langsung dibeli. Di sini saya akan mengambil studi kasusnya pada non-muslim yang ada di Bandar Lampung. Apakah itu menjadi prioritas? Apakah nantinya bisa menjadi keputusan pembelian dari label halal? Yang ketiga, minat beli. Minat beli adalah suatu perbuatan individu yang memiliki keinginan untuk memakai sebuah produk yang ditawarkan. Kita asumsikan dari 3 variabel yang saya jelaskan. Jadi di sini saya ambil label halal sebagai variabel X saya, keputusan pembelian itu sebagai variabel Y saya, dan minat beli itu sebagai variabel Y saya. Variabel M saya, atau variabel mediasi. Jika di situ ada label halal, maka pastinya akan ada keinginan untuk keputusan membeli produk tersebut. Sebelum adanya itu, kita timbul rasa minat di dalam diri kita. Itu salah satu uraian yang saya jelaskan. Terus di bab 2 ini ada kajian penelitian terdahulu yang relevan. Di sini juga saya mengambil 10 kajian penelitian terdahulu yang relevan. Ada dari penelitian Vivi Yunitasari dan Muhammad Khairul Anwar pada tahun 2019 yang berjudul pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan impor pada mahasiswa ekonomi Universitas Surabaya, yang mana di sini terdapat variabel label halal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu ada Era Susanti, Nilam Sari dan Khairul Amri pada tahun 2018, yang mana berjudul pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian makanan kemasan, studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini hasil penelitiannya, keberadaan label halal pada produk makanan kemasan memberikan nilai positif yang memiliki peluang besar dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Lalu banyak lagi, ada dari Saidah Putrisari, Sri Wulandari pada tahun 2021. Nah, saya cantumkan di sini ada 10 penelitian yang relevan. Lalu ada kerangka pemikiran atau kerangka konseptual.
yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa saya mengambil variabel mediasi, variabel X dan Y dimediasi oleh minat beli. Variabel X-nya tersendiri adalah label halal, variabel Y-nya itu keputusan pembelian, dan minat beli sebagai variabel M. Di sini dari kerangka konseptual atau kerangka pemikiran, saya menyimpulkan bahwa timbullah hipotesis. Hipotesis yang pertama, pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian. Sini saya menggunakan 5 penelitian terdahulu yang relevan. Di antaranya ada 2 yang penelitian bahwa menunjukkan signifikan atau positif, 1 yang tidak positif, 4 yang positif, dan 1 yang negatif atau tidak signifikan. Dan yang negatif atau tidak signifikan itu saya taruh di tengah-tengahnya. Agar apa? Untuk menggiring pembaca dalam penelitian saya ini agar tertarik dan agar nanti hasilnya itu bisa menjadi penguat dari uji yang saya lakukan. Itu hipotesis 1, yang mana label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu yang B, pengaruh label halal terhadap minat beli. Sama, menggunakan 5 jurnal yang relevan. Yang mana hipotesis yang kedua ini, label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Lalu yang C, pengaruh minat beli terhadap keputusan pembelian. Masih sama juga 5 jurnal penelitian. Yang mana hipotesis yang ketiga ini, minat beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu yang D, variabel minat beli, apakah memediasi pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian. Ternyata setelah saya cari 5 jurnal yang relevan, itu minat beli mampu memediasi pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya di bab 3 ada metode penelitian. Yang A, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan ini yaitu adalah metode kuantitatif. Untuk kita menggunakan data yang berbentuk angka untuk mengkaji petunjuk terkait apa yang ingin kita ketahui. Lalu lokasi dan waktu yang B. Lokasinya saya ambil di Kota Bandar Lampung untuk masyarakat non muslim. Untuk waktunya akhir bulan Maret sampai April pada tahun 2023. Yang C, populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah yaitu area generalisasi mencakup objek atau subjek yang berkualitas ditentukan dari riset agar dipelajari lalu ditentukan kesimpulan terkait. Ini dari Sugiono tahun 2016. Di sini saya menggunakan populasi yang ada di Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Sampel atau yang pengertiannya merupakan bagian yang mencakup beberapa karakteristik dan total yang dipunyai populasinya. Di sini saya mengambil sampel data mungkin belum terlalu banyak dan masih berlanjut sampai saat ini, dan saya targetkan itu hampir 100 narasumber atau responden. Yang D, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses atau pengadaan untuk keperluan penelitian di mana data yang terkumpul yaitu untuk menguji hipotesis yang telah saya rumuskan tadi. Ada hipotesis sampai 4 hipotesis. Lalu ada skala pengukuran. Pada riset berikut penelitian menggunakan skala Likert yang digunakan pada skala dengan 5 tingkatan untuk pengukurannya.
Skala Likert adalah skala yang dipakai guna pengukuran opini, pandangan, sikap individu atau kelompok terkait peristiwa sosial. Ya, dari tanggapan terkait variabel yang menggunakan skala Likert mempunyai angka gradien dimulai dari sangat positif sampai sangat negatif, atau yang saya gunakan itu sangat setuju atau sangat tidak setuju, dari 1 sampai 5. Lalu ada definisi konsep dan operasional variabel penelitian, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Dan juga ada variabel intervening. Untuk definisi operasi selanjutnya, definisi operasional variabel. Di sini variabel label halal itu didefinisikan, label halal merupakan cantuman pembuktian dalam suatu produk bahwasannya produk itu sudah memiliki keamanan dipakai oleh warga muslim ataupun selain warga muslim, guna memproteksi warga muslim atau juga untuk non muslim supaya terhindar atas pengonsumsi makanan yang secara tidak halal atau tidak sehat. Indikatornya tulisan, kombinasi gambar dan teks, lalu menempel pada kemasan. Untuk keputusan pembelian, yaitu membeli merek yang paling disukai atau yang paling terkenal di antara produk tersebut. Itu untuk indikatornya kemantapan melakukan pembelian. Untuk selanjutnya itu minat beli. Definisinya itu minat beli merupakan sebuah tindakan seseorang yang dimiliki keinginan untuk menggunakan serta mengkonsumsi produk yang ditawarkan dalam pengenalan produk serta evaluasi produk menjadi faktor pembentuk minat beli seseorang. Untuk di sini indikatornya yaitu minat transaksional, minat referensial, untuk selanjutnya minat eksploratif, yang terakhir minat referensial. Yang G, analisis data penelitian. Pada riset berikut instrumen yang dipakai yakni kuesioner dengan teknik skala Likert. Kemudian isi dari kuesioner ini mencakup beberapa bagian antara lain. Yang pertama, bagian pertama berisi scanning question, identitas untuk responden dan karakteristik responden yang meliputi usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan dan yang lain-lain. Yang kedua, bagian tengah berisi petunjuk untuk menyelesaikan pengisian kuesioner. Lalu yang terakhir, bagian berikut berisi kerangka pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama itu ada label halal, yang kedua keputusan pembelian, yang ketiga ada minat beli. Diulangi lagi, yang pertama ada label halal sebagai variabel X, lalu untuk yang kedua keputusan pembelian untuk variabel Y, dan minat beli sebagai variabel M. Untuk uji instrumen penelitian ini ada uji validitas untuk menguji apakah data itu valid atau tidak, atau menguji kevalidan data. Yang kedua ada reliabilitas, yaitu adalah uji reliabilitas, menilai reliabilitas dan konsistensi responden dalam menjawab konstruk pertanyaan yang berdimensi variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner. Yang kedua ada uji statistik. Uji statistik ini meliputi uji T yang dipakai guna memahami kebenaran dugaan atas pernyataan yang dihipotesiskan atau supaya memahami apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Ada uji F. Uji F dimanfaatkan supaya mengamati pengaruhnya dengan bersamaan di antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel berikut. Ada uji koefisiensi determinasi, yaitu
merupakan angka yang menggunakan ataupun yang dipakai supaya mengenali sumbangan yang diberikan dari suatu variabel independen kepada variabel terkait. Ada yang ketiga, uji asumsi klasik. Ada uji normalitas yang bertujuan dari menguji normalitas, yakni guna mengujikan apakah model regresi atau variabel pengganggunya ataupun residualnya yang berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikoliniaritas, yaitu merupakan suatu keadaan yang memperlihatkan adanya hubungan atau korelasi yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam model regresi berganda. Selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Yang keempat, uji analisis jalur. Uji analisis jalur ini pada riset ini label halal merupakan variabel yang berbentuk domain atau kategorik. Variabel domain merupakan variabel kualitatif yang dimasukkan sebagai salah satu variabel dalam regresi atau variabel yang dipakai buat mengkuantitatifkan variabel yang berkarakteristik kualitatif. Mungkin itu tadi pemaparan dari proposal yang berjudul pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan ringan menggunakan minat beli sebagai variabel mediasinya. Apabila banyak kesalahannya, kami mohon maaf. Untuk di kasusnya masyarakat non muslim yang ada Bandar Lampung, mungkin cukup sekian. Apabila banyak kesalahannya, banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.